Kenapa sih mata uang dolar sama rupiah itu sering naik turun dan kenapa rupiah selalu kalah sama dolar? Kali ini kita akan ngomongin masalah duit, masalah dolar sama rupiah yang harganya itu selalu naik turun dan kenapa rupiah itu selalu turun harganya dibanding dolar. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, pada tanggal 19 Maret 2020, harga dolar Amerika itu naik dari yang harganya 13.600 naik menjadi 16.000 per dolarnya. Kira-kira kenapa? Kok bisa dalam jangka waktu sebulan harganya dari 13.600 jadi 16.000? Dan kalian tahu, ini adalah kali keduanya dolar naik menjadi 16.000. Dan yang pertama kalinya itu ketika krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Kalian bertanya-tanya kan pasti sekarang, kok bisa sih harga dolar naik lagi jadi 16.000? Kira-kira apa yang bikin dolar bisa naik jadi 16.000? Dan di video kali ini gue akan ngejelasin apa saja faktor yang membuat harga dolar itu bisa naik dan bisa turun. Kira-kira apa aja faktor-faktornya? Ini dia. Jadi gini, sebenarnya mata uang di berbagai dunia itu diperjualbelikan. Dan sekarang yang kita bahas adalah dolar dan rupiah. Contohnya ketika ada orang yang mau menukarkan dolar ke rupiah, atau ada orang yang menukarkan rupiah ke dolar. Nah, transaksi itu adalah hal yang menentukan naik atau turunnya harga dolar menjadi rupiah, atau sebaliknya. Kalau kalian masih belum paham, gue ada ekonomi klasik yang menyebutkan bahwasanya ada supply and demand. Demand itu adalah permintaan, supply adalah penawaran. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi pula penawaran. Semakin tinggi orang, semakin banyak orang yang meminta, yang demand untuk dolar, maka nilainya semakin tinggi. Dan semakin rendah permintaan, maka supply-nya juga makin rendah. Contohnya gini, contoh yang paling simpel adalah ketika ada kambing dijual pasca Idul Adha atau di hari kurban, permintaannya kan banyak. Banyak orang yang meminta, banyak demand, banyak permintaan-permintaan dari konsumen. Nah, semakin banyak permintaan orang terhadap kambing tersebut ketika di hari Idul Adha, maka supply-nya atau penawarannya juga makin tinggi. Sama juga halnya sama dolar, sama halnya sama juga rupiah. Semakin banyak orang yang mau menukarkan dolar, maka nilai dolar akan semakin tinggi. Terus kalian pasti mikirkan, masuk ke pertanyaan kedua, kenapa orang-orang mau nukerin rupiah ke dolar? Apa sih penyebabnya sampai-sampai orang berbondong-bondong pengen nukerin uang rupiahnya ke dolar? Sebelum gue jawab secara detail, gue kasih 3 poin kenapa orang-orang pengen nukerin uang rupiah mereka ke dolar. Yang pertama adalah prospek investasi. Yang kedua, perdagangan, impor dan ekspor. Dan yang ketiga adalah kesepakatan umum atau konsensus bersama. Yang pertama adalah prospek investasi. Kenapa orang pengen nukerin uang mereka yang tadinya rupiah ke dolar? Karena mereka melihat prospek investasi yang ada di negara tersebut yang memiliki uang dolar. Contohnya Amerika Serikat. Di Amerika prospek investasinya banyak banget. Mulai dari bisnis, infrastruktur, saham, sampai obligasi. Jadi semakin bagus prospek investasi di dalam negara tersebut, di dalam negara tertentu yang memiliki uang dolar, maka semakin banyak permintaan orang untuk menukarkan uang rupiah mereka ke dolar. Karena kenapa? Karena mereka melihat kalau misalkan uang mereka diinvestasikan di negara yang investasinya bagus, yang investasinya mulus, yang investasinya stabil gitu, yang investasinya di negara maju, pasti mereka akan berlomba-lomba menukarkan uang rupiah mereka ke dolar. Nah, karena banyaknya permintaan ini, maka nilai dolar semakin naik. Jadi kalau misalkan orang luar pengen berinvestasi di Indonesia, ya, berinvestasi di negara kita, negara Indonesia, berarti itu adalah tanda baik. Selain kita bisa memutar roda ekonomi perekonomian bangsa ini, kita juga bisa melihat bahwasannya Indonesia dipandang sebagai negara yang punya investasi yang bagus, punya infrastruktur yang bagus, punya kestabilan ekonomi yang bagus. Tapi faktanya gimana? Ya faktanya kalian bisa jawab sendiri. Simpelnya gini deh, bayangin aja kalau misalkan lu sebagai investor, kalau lu misalkan pengen investasi, ya, menginvestasikan duit lu yang banyak ya, yang miliaran, yang ratusan juta, yang triliunan gitu, pasti lu milah-milih negara yang baik, milah-milih negara yang baik ekonominya, yang stabil perekonomiannya, yang jauh dari kata ombang-ambing kehancuran, ya, yang ngelihat infrastrukturnya bagus, yang ngerasa duit lu aman kalau misalkan ditaruh di situ, yang ngerasa duit lu pasti bakal balik, income-nya bakal gede, ya.
Ya begitu juga investor-investor yang lain. Mereka juga pasti ngelihat peroda ekonomian di suatu negara. Makanya orang banyak investasi di dolar. Karena ya di negara yang punya uang dolar ini, ya investasinya bagus. Prospek investasinya bagus. Indikator kedua kenapa orang-orang pengen menukarkan uang rupiah mereka ke dolar adalah karena suku bunga bank. Semakin tinggi suku bunga bank di suatu negara, maka semakin banyak orang yang akan menukarkan uangnya. Ya, maka semakin banyak orang akan menyimpan uang di bank tersebut, di negara tersebut. Jadi kalau misalkan suku bunga yang didapatkan dari negara itu tinggi, pasti banyak investor yang tertarik untuk menaruh uang mereka di sana. Karena kenapa ya? Karena mereka dapat suku bunga yang gede. Mungkin kalau misalkan kalian posisinya sebagai investor juga sama misalkan. Ya pasti kalian juga nyari negara yang suku bunga banknya gede, ya kan? Gak mungkin kalian investasi di negara yang suku bunga banknya kecil. Bangkrut lama-lama. Dan sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu perdagangan antar negara, impor dan ekspor. Ya, setiap negara pasti punya jual beli. Contohnya seperti Indonesia yang mengekspor tekstil ke Amerika, dan Amerika menjual barang ke Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lebih banyak membeli dari mereka atau lebih banyak impornya daripada ekspornya, berarti nilai dolar akan lebih menaik. Karena kenapa? Karena pasti kalau misalkan kita beli barang dari mereka, kita kan pakai uang rupiah, ya. Dan bank pasti akan mengkonversikan uang rupiah itu menjadi uang dolar. Dan di situ adalah permintaan uang dolar akan menaik. Demand ke uang dolar akan menaik dan supply-nya akan penawarannya akan tinggi. Ya, kalau misalkan kita kebanyakan impor, ya uang kita tetap di bawah dan uang mereka langsung tinggi. Ya, jadi kita sebagai negara sebenarnya harus lebih banyak mengekspor. Karena kenapa? Karena biar mereka beli ke kita, dolar mereka konversi ke rupiah dan nilai rupiah bisa lebih tinggi. Bukan sebaliknya, bukan kita malah kebanyakan mengimpor. Kita ngejual bahan baku, tapi barang yang untuk dijualnya kita beli lagi dari mereka. Makanya kemarin Prabowo dan para kabinet-kabinetnya bersatu untuk mewadahi Indonesia emas, ya, untuk mewadahi barang-barang bahan baku yang ada di seluruh Indonesia agar bisa dikelola di negara sendiri. Itu yang maksud dihilirisasi, ya. Jadi Prabowo ini pengen dan sadar, ya. Sebenarnya kita juga harus sadar kalau Indonesia ini negara yang kaya, bahan bakunya banyak, bahan utamanya banyak, tapi kenapa kita jual ke luar negeri? Ekspor ke luar negeri, dan sedangkan barangnya kita beli lagi dan dijual di negara kita. Kita hanya sebagai konsumen, kita nggak bisa memproduksi. Makanya kita harus bisa memanfaatkan bahan baku yang ada di negara Indonesia yang amat sangat banyak. Lanjut ke poin ketiga, yaitu konsensus bersama atau keputusan bersama. Maksudnya gini, dari semua mata uang di dunia, ada yang dikategorikan sebagai safe haven currency. Artinya, mata uang yang dianggap paling aman, stabil, dan kuat dalam kondisi ekonomi yang nggak menentu. Contohnya, dolar Amerika adalah safe haven currency. Jadi pas ekonomi dunia lagi kacau, banyak orang atau lembaga yang nggak mau ambil risiko, naruh kekayaan di mata uang yang negaranya berkembang. Makanya mereka lebih memilih menginvestasikan atau menyimpan uang mereka di dolar. Dan selain itu, banyak juga komoditas yang penting seperti emas, minyak, batu bara, yang mana patokan mereka itu harganya adalah dengan uang dolar. Makanya, para investor yang kaya raya lebih memilih mendolarkan uang mereka daripada menaruh dengan harga rupiah. Nah, itu dia tadi beberapa alasan kenapa orang-orang memilih menukarkan mata uangnya ke mata uang asing. Gua rangkum ya. Yang pertama, prospek investasi yang mencakup politik, ekonomi, dan suku bunga yang besar. Kedua, perdagangan ekspor impor antar negara. Ketiga, konsensus bersama, di mana banyak pihak yang lebih memilih mata uang safe haven, kayak dolar pas lagi ekonomi lagi nggak stabil. Dari situ, kita jadi paham kenapa dolar Amerika melonjak tinggi pada Maret 2020 silam. Kayak kemarin pas wabah corona di 2020. Wabah corona ini benar-benar mengguncang global ekonomi dunia. Banyak orang yang memilih untuk mengamankan uangnya, kursnya menjadi dolar, nggak lagi rupiah. Menarikan investasi asing. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak juga investor luar negeri narik duit mereka dari Indonesia dan dialihkan ke investasi yang lebih aman. Akibatnya, permintaan dolar meningkat. Ya, akibatnya nilai dolar makin meningkat dan sesuai hukum alam. Ya, supply and demand makin menaik. Jadi, dolar naik, rupiah makin rendah. Oke, mungkin segitu aja penjelasan yang gue jelasin tentang kenapa dolar selalu naik dan rupiah selalu turun.
dan kenapa dan apa saja faktor-faktornya yang udah gue jelasin dari awal sampai akhir tadi. Semoga bisa nambah wawasan lu semua dan semoga bisa bermanfaat ya. Ajak teman-teman lu semua yang mau belajar masalah keuangan, masalah investasi, masalah saham. Kita belajar bareng-bareng di sini. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat buat kalian semua. And see you next video.